jika para ulama wafat? Apa yang terjadi jika para ulama wafat? Tentunya bagi kita yang ditinggal, kita mendapati satu musibah yang sangat besar dengan wafatnya para ulama. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Darda, bahwasanya beliau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tusad," ila akhiril hadis. Kematian seorang ulama adalah satu musibah yang tidak bisa ditambal dan satu lubang di dalam agama yang lubang itu tidak akan bisa ditutupi. Artinya kematian seorang ulama itu bukan satu perkara yang remeh, tapi benar-benar musibah. Apabila ada seorang alim, rabbani, amil yang mengamalkan ilmunya, berdakwah, mengajak manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ketika ulama itu wafat, maka sungguh terjadi musibah pada umat ini dengan wafatnya mereka. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi bercerita tentang ilmu itu akan diangkat dan sahabat bertanya bagaimana ilmu itu diangkat, maka Nabi menjawab bimautil ulama, dengan kematiannya para ulama. Dan banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwasanya terangkatnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Artinya ketika ulama wafat, maka bagi kita yang ditinggal itu satu musibah yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Dan musibah itu gak bisa ditambah lagi. Karena banyak sekali ulama yang wafat, maka yang ada hanya yang meneruskan. Namun yang menggantikan terkadang tidak ada atau mungkin tidak pernah ada. Namun bagi ulama yang wafat, maka itu satu keberuntungan bagi mereka. Satu kebaikan bagi mereka. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan beberapa kisah. Kisah ini ada dalam kitab Syarhus Sudur, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Salah seorang pengarang dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dikarang oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin As-Suyuti punya kitab judulnya Syarhus Sudur, dan di bagian daripada kitab ini ada kisah-kisah ulama yang telah meninggal dunia, namun ada sahabatnya, muridnya yang diizinkan bermimpi berjumpa dengan ulama tersebut. Lalu kita bisa ambil pelajaran apa yang terjadi setelah ulama itu wafat. Dalam kitab Syarhus Sudur dikisahkan, yaitu salah seorang daripada murid Malik bin Dinar, itu setelah wafatnya Malik bin Dinar, bermimpi berjumpa dengan Malik bin Dinar. Lalu bertanya, "Ma sana'allahu bik?" Apa yang Allah perbuat dengan dirimu, hai Malik? Maka Malik menjawab, "Khairan." Allah berbuat kebaikan kepada saya. "Lam nara mithlal amali salih." Ketika saya sudah meninggal dunia, maka saya enggak lihat yang lebih penting daripada amal soleh. "Walam nara mithla sahabati salihin." Dan saya juga enggak menyaksikan yang lebih penting daripada bersahabat dengan orang yang soleh. "Walam nara mithla salafis salih." Dan saya juga enggak menyaksikan yang lebih penting dibandingkan meneladani para pendahulu yang soleh. "Walam nara mithla majalisus salihin." Dan saya juga enggak menyaksikan yang seperti majlisnya orang-orang yang soleh. Artinya Malik bin Dinar, seorang ulama besar, seorang ulama hebat, setelah wafatnya, maka beliau menyatakan, sungguh yang paling istimewa ketika saya sudah meninggal dunia, saya baru menyadarinya adalah amal soleh itu nilainya istimewa. Sahabat yang soleh itu nilainya istimewa. Majlisnya orang soleh itu nilainya istimewa. Oleh karena itu banyak di antara kita yang mungkin gemar menghadiri acara pengajian dan lain sebagainya. Mungkin di acara haul atau di acara maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin kita harus duduk kepanasan, mungkin kita harus mengeluarkan ongkos yang gak sedikit. Namun jangan khawatir, ketika kita bergabung di majelisnya orang-orang yang saleh, maka kita akan mendapati kebaikan yang banyak di sana, dan mungkin kita akan bisa menyadarinya adalah setelah kita meninggal dunia. Baru kita tahu pentingnya kehadiran kita di majelisnya orang-orang yang soleh.
Kemudian juga dikisahkan dari Abdul Wahab bin Yazid Al-Kindi, bahwasanya beliau bermimpi berjumpa dengan Aba Umar Ad-Dharir. Lalu ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka dia menjawab, "Ghafarali." Allah mengampuni aku, merahmati aku. Maka dia bertanya lagi, "Fa'ayyul a'mal wajadta afdal?" Amal apa yang kamu dapati itu amal yang paling afdal? Maka dia menjawab, amal yang paling bagus adalah ma antum alaihi minas sunnati wal ilmi, yaitu yang telah antum jalani saat ini. Antum mengikuti ahlus sunnah wal jamaah dan antum mengikuti ilmu. Jadi hidupnya bukan karena hawa nafsu, tapi hidupnya karena mengikuti ilmu. Lalu ditanya lagi, amal apa yang paling buruk? Maka amal yang paling buruk adalah kamu mengikuti aliran-aliran yang sesat. Itu adalah amal yang kamu dapati nanti akan menjadi amal yang paling menakutkan, bahkan amal yang paling mengkhawatirkan ketika kamu sudah masuk ke dalam kubur. Dan masih banyak lagi sebagian ulama yang salah seorang muridnya berjumpa dengan ulama tersebut setelah ulama itu wafat. Di antaranya adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Salah satu muridnya yang bernama Zakaria bin Adi. Ini kisah juga ada di dalam Tarikh Madinah Dimashq, yaitu karya Ibn Asakir. Salah seorang muridnya berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Ketika itu dalam mimpinya bertanya, "Wahai Abdullah, apa yang Allah perbuat untukmu?" Maka Abdullah mengatakan, "Allah mengampuni aku karena dulu aku pernah melakukan perjalanan, niatku adalah untuk mencari hadis." Jadi kalau kita melakukan perjalanan niatnya untuk mencari ilmu, maka siapa tahu karena perjalanan kita yang ikhlas tersebut, maka Allah akan mengampuni semua daripada dosa-dosa kita. Dan juga Imam Al-Auza'i, beliau juga dimimpikan oleh salah seorang muridnya bernama Yazid bin Math'ur. Yazid bin Math'ur mengatakan, "Saya bermimpi berjumpa dengan Auza'i." Lalu saya bertanya, "Wahai Auza'i, wahai Aba Amr, dullani ala syai'in ataqarrabu bihi ilallahi azza wa jal." Tolong saya dikasih tahu amal apa yang bisa dekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Al-Auza'i menjawab, "Ma ra'aitu hunaka darajatan arfa' min darajatil ulama wa man ba'dahum darajatil makhzunin." Saya enggak menyaksikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajatnya para ulama, dan setelah para ulama derajat yang paling tinggi adalah derajatnya orang-orang yang sedih. Artinya apa? Orang-orang yang dalam hidupnya mendapatkan musibah namun dia tetap bersabar. Dia mencari pahala dengan kesabarannya, maka itulah orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, karena nggak perlu saya panjangkan, di kitab ini ada sekian halaman, pun hanya kita pilih yang sekiranya bisa menggugah hati kita semuanya. Karena memang kajian kisah dan ibrah itu singkat. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, punya putra bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz berjumpa dengan ayahnya Umar bin Abdul Aziz setelah ayahnya itu wafat. Berjumpa dalam mimpinya. Dia mengatakan, "Aku menyaksikan ayahku ketika aku tidur setelah wafatnya ayahku, lalu aku bertanya, 'Wahai ayahku, amal apa yang terafdal?' Maka ayahku menjawab, 'Al-istighfar ya bunayya.' Istighfar, minta ampun kepada Allah, wahai anakku, itu adalah amal yang paling afdal." Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita harus tahu bahwasanya ketika ulama itu wafat, bukan ulamanya yang bersedih, tapi kita yang bersedih. Dan banyak ulama yang setelah wafatnya masih Allah izinkan untuk memberikan ilmu kepada yang masih hidup, yaitu dengan diperjumpakan di alam mimpi. Dan ini ada dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti. Artinya sanadnya adalah sanad yang terpercaya langsung dengan orang yang thiqah, dan orang tersebut memang benar-benar berjumpa dengan yang bermimpi, terus mendengarkannya sampai berjumpa dengan orang yang langsung bermimpi. Artinya amal soleh yang kita lakukan itu akan jadi kebanggaan kita setelah kita meninggal dunia. Setiap orang yang wafat meninggal dunia tidak bisa lagi beramal.
nggak ada bisa lagi beramal. Namun yang mereka dapatkan adalah bekas dari amal perbuatan mereka. Yang rajin beristighfar, dia akan mendapati bagaimana istighfar menolongnya setelah dia wafat nanti. Yang rajin pergi untuk mencari ilmu, para santri, maka dia akan mendapati bagaimana dia mencari ilmu bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian yang rajin sholat malam, dia akan mendapati bagaimana sholat malam itu bisa menyelamatkan dirinya. Dan masih banyak lagi amal-amal soleh. Kehadiran kita di majelis orang-orang yang soleh, itulah yang akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita setelah kita meninggal dunia nanti. Dan Anda jangan pernah khawatir kalau Anda punya guru, punya ulama yang Anda cintai dan ulama itu meninggal dunia, maka teruslah mengirimkan doa, teruslah menghadiahkan bacaan Al-Quran, sedekah kepada ulama tersebut, maka bukan tidak mungkin Anda akan diperjumpakannya dalam mimpi. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, beliau meriwayatkan Abbas bin Abdul Muttalib bersahabat sangat dekat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar wafat, maka Abbas berdoa berkali-kali minta kepada Allah agar diperjumpakan dengan Umar bin Khattab dalam mimpinya, dan akhirnya Allah memperjumpakan Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Umar bin Khattab sekalipun di dalam mimpi. Jadi kalau Anda ditinggal wafat oleh ulama yang Anda cintai dan Anda belum sempat berjumpa, maka Anda bisa mengejar perjumpaan tersebut di alam mimpi. Dan semoga nanti ketika semuanya kiamat telah tiba, semuanya telah tiada, maka akan datang hari pembalasan, hari kebangkitan, maka insya Allah kecintaan kita kepada para ulama akan menjadi modal yang terbesar ketika kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amal terbesar kita? Maka kita akan menjawab, amal terbesar kami bukan sholat kami yang penuh dengan kekurangan, bukan puasa kami yang kami jalankan penuh dengan cacat, namun amal terbesar kami adalah hati kami mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang itu juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berkat hati yang mencintai mereka, maka semoga Allah juga memberikan kepada kita keberkahan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.